di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang mata kuliah aplikasi perkantoran. Di sini ada 9 soal mengenai Word dan juga Excel, dan saya akan kasih tutorial kalian bagaimana cara menjawab soal-soal ini. Nah, ini ada soalnya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini melatih kemampuan kita dalam menggunakan Word dan juga Excel. Kita kepinggirkan seperti ini. Nah, kita buka Word-nya. Ini saya sudah buka Word-nya biar mempersingkat waktu. Kalau enggak, kalian yang belum buka, sini tekan Word. Nah, ini soal pertama adalah membuat word art seperti di bawah ini, seperti yang ini nih. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gampang, kita blok saja teksnya, habis itu kita ke bagian insert, habis itu di sini ada teks, pilihnya yang word art. Nah, kita pilih ini nih. Nah, wordnya seperti ini. Terus kita bisa edit keyword art-nya. Kan katanya di sini Times New Roman teksnya. Times New Roman ukurannya adalah 18. Habis itu dia pakai shadow dengan offset bottom. Nah, coba kita lihat ini. Nah, ini ada shadow. Nah, ini adalah offset bottom yang ini nih. Offset bottom right. Nah, benar. Jadi bayangannya itu di kiri, di kanan. Habis itu pakai double warp up down. Nah, itu tuh kita ke bagian sini ada transform. Habis itu pilih double warp offset, eh, double warp, eh, double warp up down. Nah, yang ini nih. Nah, ini udah sama nih dengan yang di samping, dengan yang di soalnya. Nah, maka soal yang pertama itu udah selesai. Habis itu, ini ada soal kedua. Ini ada tulisan itu seperti majalah atau surat kabar seperti ini. Caranya sangat gampang. Yang pertama, judulnya dulu. Judulnya dulu kita kasih dia 12 untuk judul. Terus kita ketengahkan, terus kita kasih bold. Habis itu isinya itu kita pakai 11 kan sesuai petunjuk di sini. Kita pakai 11. Habis itu line spacing-nya itu 1,15 perintahnya. Jadi line spacing itu di bagian sini. Nah, ini pilih 1,5. 1,15. Habis itu before after-nya itu di bagian layout. Nah, ini adalah before after. Nah, jadi kita before after-nya di sini katanya 6 pt. Nah, jadi di sini kita rubah jadi 6, sini juga 6. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Habis itu kita menggunakan drop cap, dropped, lens to drop. Nah, ini itu di bagian sini, di bagian home, styling. Nah, setelah itu ada drop cap, dropped, lens to drop. Nah, pertama-tama kita jadikan dulu ini jadi 2 baris
seperti ini. Kita blok, terus pilih layout, terus pilih kolom, habis itu pilih to. Nah, jadi 2 kolom seperti ini. Baru kita blok tulisan T ini, habis itu pilih ke insert, pilih ke text, habis itu drop cap, habis itu drop cap option. Di sini kita pakai dropped, habis itu line to drop-nya itu pakai yang 4 sesuai petunjuk. Habis itu di sini pakai 0,5 untuk distance from text-nya. Habis itu kita okekan. Nah, jadilah seperti ini. Terus kita blok lagi, kita ke home, kita rata kiri kanan. Nah, udah rata kiri kanan seperti ini. Udah bagus. Tinggal kita ini nih, ada tulisan yang di stabilo kuning berbasis e-commerce. Nah, e-commerce-nya kita blok. Habis itu nih ada nih. Ini ada text highlight color. Nah, udah. Habis itu ada data Premier itu kita coret. Nah, seperti ini. Ini menggunakan ini namanya nih. Shrink stroke seperti ini. Habis itu ada yang kita garis bawahi juga seperti 97 responden. Caranya klik ini aja underline atau Ctrl U, klik. Nah, udah. Habis itu ada lagi yang digaris itu rumus solving. Kita coret. Nah, itu pakai yang ini tadi, Shrink stroke. Nah, udah kita coret. Habis itu ada e-commerce nih, karena ini bahasa asing, kita miringkan dia. Nah, kita miringkan, e-commerce yang ini juga kita miringkan. Sudah. Habis itu di kata kunci, ini kita menggunakan tab. Nah, ini juga menggunakan tab. Nah, jadi kita menjorok ke dalam. Nah, seperti ini juga menggunakan tab kata kuncinya. Nah, seperti ini. Habis itu di kata kunci ini kita blok, habis itu kita pakai garis bawah, e-commerce itu pakai garis miring, garis miring, pakai italic. Nah, ini udah seperti ini. Nah, udah mirip seperti yang di samping. Nah, jadi soal nomor 2 sudah terselesaikan. Nah, di sini ada tulisan manfaatkan citation untuk kutipan. Nah, nanti kita akan memanfaatkan citation, cuman yang ini kita biarkan aja dulu seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh membuat sebuah table seperti di samping ini nih. Gunakan font Bell MT. Nah, caranya gimana? Membuat table sangat gampang. Enter, kita bagian insert, habis itu table. Ini kan ada 2 kolom, terus kita memanjang seperti ini. Ini aja dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sisa 3 lagi. Nah, kita blok ini, habis itu kita klik kanan, habis itu insert row below. Nah, ini udah 11. Sekarang kita pindahkan teksnya, atau kalian kalau belum ada teksnya itu kalian tulis ketikan sendiri. Nah, ini web e-commerce. Ini ada Shopee, Tokopedia, Matahari. Bawah sini kita blok sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Tokopedia. Oke, sepertinya ini harus satu-satu. Jadi kita kopikan satu-satu di sini. Nah, kita delete dulu. Delete row-nya. Delete bulletnya. Nah, ini Tokopedia, Bukalapak, kita pastekan. Dadah. Beli. Paste jadi ID. Ini bisa diketik juga kalau kalian mau. Latih kecepatan tangan kalian dalam hal mengetik teks. Nah, sudah. Habis itu tinggal jumlah kunjungan.
kunjungan, kita pastekan ke sini, baru nanti kita atur. Coba blok kan. Nah, bisa. Udah, kita delete aja. Nah, kita rapikan. Cara merapikannya adalah kita blok seperti ini, kita atur, ya tidak terlalu besar. Seperti ini cukup. Nah, kayak gini cukup. Habis itu di sini kita ketengahkan. Tengahkan. Ini juga kita ketengahkan. Habis itu yang ini kan pakai bulat itu. Caranya adalah di sini nih. Nah, kayak gitu. Nah, kita klik aja. Kita klik aja pakai bulat. Klik, kita klik, kita klik, kita klik, klik lagi yang ini sama yang ini dan juga yang ini. Nah, ini udah. Terus kita atur aja posisinya seperti ini. Nah, ini sudah. Di sini kita tinggal merapikan fontnya. Fontnya kan diminta adalah Bell MT. Nah, kita cari font di sini. Bell MT. Nah, ini dia. Klik. Nah, ini udah sesuai dengan yang perintahnya. Habis itu di sini web e-commerce itu miring, miringkan. Ini juga miring. Udah deh. Nah, udah selesai soal nomor 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 4 di sini. Di sini kita membuat sebuah rumus. Nah, ini sangat penting juga. Caranya adalah di bagian equation. Nah, di sini kita klik aja equation yang kayak gini. Nah, habis itu kita bikin shape effect, shadow, insert center, text here. Oke, pakai shape effect. Jadi pakai insert ini. Kita pakai shape. Nah, ini shape nih. Habis itu kita pakai yang ini. Kita ini kan aja. Habis itu ini kita pakai warp text inline with text. Jadi dia sejajar dengan teks. Kita pilih yang ini. Habis itu di dalam sini kita add text. Tadi kita pakai home, insert. Kita pakai simbol yaitu equation. Nah, seperti ini. Di bawah. Nah, ini sudah kita ketengahkan berarti kan ya, seperti contohnya. Kita ketengahkan, nah dengan cara center seperti ini. Nah, sekarang kita tulis rumusnya di sini. Di sini kita pakai katanya shadow inside center, ukurannya 18 fontnya. Oke, shadow inside berarti di bagian sini shadow cuman yang inside center berarti yang ini nih, inside center. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kita tulis rumusnya. Tulis rumusnya sangat gampang. Tadi kita bagian desain, habis itu ke sini ada huruf simbol seperti itu. Coba kita cari. Nah, yang ini. Habis itu kita sama dengan, habis itu ada yang ini. Habis itu kita pakai tambah, habis itu pakai yang ini, habis itu 1 pakai X 1, habis itu tambah B2 X 2, habis itu tambah E. Nah, ini udah selesai rumusnya. Cuman fontnya kita atur tadi katanya 18 sesuai permintaan di sini. Nah, ini udah selesai rumusnya seperti ini. Terus kita bikin rumus yang kayak gitu. Ini kita atur dulu fontnya 18. Habis itu kita tulis SR sama dengan, nah ini pakai sigma seperti itu tuh. Di sini kita bisa pakai strukturnya. Nah, kita large operation yang ini kita ambil tadi yang sigma di atas kayak gini.
Nah, kayak gini. Nah, di sini kita tambahkan dulu berarti fraction seperti ini. Nah, jadi ada satu, satu kita isi ini pakai N, terus ini N, terus ini I sama dengan satu. Terus di sini kita pakai FI. I-nya kecil, berarti kita pakai struktur, pakai script. Nah, yang ini nih. Pakai sini, kita rubah jadi ini F, ini jadi I, habis itu kurung seperti ini. Habis itu kita pakai struktur lagi karena XI dia ke bawah seperti ini. Nah, ini pakai X, ini pakai I, habis itu kurang, terus X yang pakai ada di atasnya. Caranya gimana? Caranya itu di sini nih, di bagian action. Nah, kita cari yang seperti ini. Nah, yang ini, terus kita tinggal tambahkan X. Nah, habis itu kita lakukan seperti ini. Nah, ini sudah selesai rumusnya seperti ini. Nah, beginilah cara menulis rumus. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini multi level list dan tab stop. Nah, caranya gimana? Ini membuat daftar isi cuman semi manual, tidak semi otomatis. Jadi tidak otomatis keseluruhan. Nanti yang otomatis itu pakai yang mana nih? Reference, yang table of content. Cuman di sini kita pakainya yang multiple list dan tab stop. Nah, caranya gimana? Caranya ini kita ketengahkan dulu, habis itu kita boldkan, habis itu di sini. Nah, caranya gimana? Untuk membuat multiple list dan tab stop adalah di bagian home, habis itu kita pilih yang ini, pilih yang define new multiple list, klik aja. Nah, di sini kita tentukan list yang pertama itu adalah pakai Romawi, jadi di sini kita ganti. Di sini kita pakai Romawi seperti ini. Nah, benar. Yang satu, habis itu ketika level 2 dia pakainya yang A. A-nya A besar seperti ini. Nah, ini udah benar. Level 3 itu kita pakainya yang panah seperti itu tuh. Kita cari di sini ada. Nah, bullet arrow. Nah, ini udah. Habis itu perintahnya kan adalah first level itu 1 cm. First level berarti set all level ini nih. Ini 1 cm. Ini kita tulis 1. Add and for each level itu 0,1. 0,1. Apa 1? Sama. 1 kayaknya. Oke. Nah, kayak gini. Ini udah benar. Habis itu kita okekan saja. Nah, seperti ini. Habis itu kita kita latar belakangkan ini. Tujuan itu A, manfaat. Ini ketik tab aja di keyboard, tab. Nah, jadi seperti ini langsung. Kondisi tab. Habis itu potensi tabnya sekali, 2 kali jadi level 3. Tab, tab. Nah, level 3 ini tab sekali, ini tab juga sekali. Nah, sekarang bagaimana cara membuat titik-titiknya? Titik-titiknya sangat gampang. Kita blok juga yang ini, habis itu ke bagian paragraf, habis itu ke bagian tab, habis itu di sini kan tab stop position, artinya si titik-titik itu berhenti di mana? Di 15 cm kita tulis. Habis itu kita pilihnya yang alignment-nya right. Habis itu pilihnya ladder-nya itu 2 yang titik-titik ini nih. Habis itu kita set saja. Satunya lagi itu adalah 15,5. Habis itu kita pilihnya yang desimal dan leadernya itu non. Habis itu kita set. Kita set. Kok nggak bisa? Oh, ini 15,5 kita set. Nah, udah.
Jadi jangan pakai titik tapi pakai koma. Habis itu oke. Nah, ini udah. Jadi kita tinggal tap aja. Kita tap, nah dia langsung otomatis titik-titiknya tuh. Habis itu kita tap lagi, baru kita isi satu. Ini kita tap lagi, baru kita isi dua. Tap lagi, baru kita isi tiga. Tap lagi, kita isi empat. Tap lagi, baru kita isi lima. Tap sekali, dua kali, baru kita isi 6 kali, dua kali, isi 7, 1, 2, isi 8, 1, 2, isi 9, 1, 1, 2, isi 10, terus 1, 2, isi 11, terus 1, 2, isi 12. Nah, ini adalah multiple list dan tab stop. Contohnya seperti ini, bikin daftar isi yang semi otomatis. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6, yaitu membuat tabel yang seperti ini, tabel gambar kerangka berpikir seperti ini. Caranya gimana? Caranya sangat mudah. Kita insert, habis itu save, habis itu di sini kita pakai yang ini dulu. Kita bikin yang seperti ini, habis itu kita yang pakai yang ini. Ini kita pilih add text. Nah, di sini kita tulis persepsi owner dalam penggunaan sistem informasi. Nah, ini kita pakai Teams Nyaman aja. Nah, sesuai dengan yang. Nah, ini bisa kita atur. Kita bisa atur ininya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Sistem. Habis itu kita bisa duplicate ke Ctrl D. Nah, di sini kita ganti pengetahuan akuntan. Nah, di sini kita pakai X. Habis itu kita pakai yang ini biar dia kecil duanya. Pakai subscript, habis itu kita klik lagi baru seperti ini. Nah, ini bagus. Seperti ini kita kecilkan seperti ini. Nah, ini udah. Sekarang kita tinggal bikin kotak yang di sini nih. Caranya insert, save lagi, kita pilih yang ini. Kotaknya seperti ini. Nah, terus kita pilih yang ini. Nah, ini kan ketutupan. Kita pilih send to back. Nah, jadi dia ke belakang tuh si kotaknya. Terus garis-garisnya bisa kita dash. Kita ganti seperti yang ini. Nah, yang ini mungkin kita warnanya yang black. Nah, ini udah. Habis itu kita grup saja biar tidak kemana-mana. Nah, kita grup. Nah, jadi dia ke grup. Nah, seperti ini. Jadi dia ngikut. Habis itu kita bikin satu lagi. Insert, step. Pilih yang ini, kita blok. Kita pilih yang ini, cuman ada hitam. Ya, oke. Habis itu kita add text kinerja UMKM faktor Y, kinerja UMKM. Ini kita jadikan nyorman, teksnya kita jadikan dia warna kuning, terus kita tebalkan, terus kita besarkan deh 12 ini, atur ukurannya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah atur seperti ini. Habis itu kita membuat panah. Itu ada di shape juga, insert shape panah. Kita panah ke sini. Misalkan dia ini kita jadikan dia 0 biar rapi. Ini seperti ini. Kita duplicate, Ctrl D seperti ini.
Coba perbesar panahnya. Yap, ini. Berarti kita pelan dikit. Oke, pas. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal kita bikin dulu, kita grupkan juga sama ini, kita jadikan grup. Nah, sudah seperti ini, jadi grup. Bisa ditarik-tarik. Sekarang kita tambahkan ini nih, panah kayak gitu. Insert. Kita pakai panahnya yang ini nih. Kita tarik aja ke sini. Tarik seperti ini. Ini udah, habis itu kita pakai pakai garis yang putus-putus seperti ini. Nah, ini udah. Habis itu tinggal kita insert lagi, tambahkan lagi satu garis di sini buat menyatukannya. Nah, udah formatnya ini 0. Habis itu dashnya kita ganti yang kayak gini. Nah, ini udah. Nah, sip. Sudah sama, tinggal kita tambahkan H3, H1, H2. Kita kayak insert, save, yang ini kita pilih. Habis itu di sini kita add text, pilihnya H. Habis itu home, ini 1. 1. Nah, seperti ini. Ini pakai Times New Roman juga, pakai formatnya seperti ini. Kita hilangkan not outline. Nah, habis itu ininya no fill juga. Kita bisa taruh di sini H1 kita kecilkan mungkin ya 10 atau 9. Nah, 9. Nah, kita duplikat, kita ganti ini jadi 2 di sudah, kita duplikat lagi. Duplikat lagi di sini kita ganti jadi 3. Nah, udah. Ini sudah kita blok, ini kita blok, ini kita blok. Ya. Ini kita blok, ini kita blok. Sama yang ini. Terus kita jadikan grup. Nah, udah jadi grup, ini sama ini kita jadikan grup juga. Sama ini kita jadikan grup juga. Ini sama yang ini kita jadikan grup juga. Nah, ini udah jadi satu grup. Habis itu kita tinggal format. Habis itu pilihnya yang orange. Habis itu warp text, pilihnya inline with text. Nah, kita bawahnya inline with text. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah berada di teks. Nah, tidak bisa dibawa-bawa lagi. Nah, habis itu kita tinggal ratakan dia ke tengah. Ini juga kita jadikan dia ke tengah. Nah, udah selesai. Sudah selesai mengerjakannya. Sudah mirip. Habis itu kita bisa lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini daftar isi menggunakan table of content. Jadi ada abstrak, ada kunjungan web e-commerce, ada kerangka berpikir, habis itu ada daftar isi. Nah, di sini sangat gampang, kita pilih aja daftar isi, kita tulis daftar isi. Ini kita jadikan ke tengah, habis itu kita boldkan dia. Nah, sekarang kita cari di sini, kita ke insert. Kita dari awal aja. Dari abstrak, kita cari abstrak. Nah, yang abstrak ini kita blok, habis itu kita reference, terus pilih table of contents, pilihnya yang level 1.
Nah, jadi dia jadi level 1. Nah, ini kita kembalikan seperti semula, habis itu warnanya juga kita kembalikan seperti semula, warna font hitam. Nah, seperti ini, abstrak sudah, terus kunjungan web e-commerce ini kita, jadikan reference level 2. Nah, terus home-nya, teksnya kita rubah warna hitam, samakan ke warna hitam. Ini layout-nya mungkin kita tambahkan seperti ini. Nah, ini udah jadi level 2. Sekarang kerangka berpikir tadi, ini yang ini adalah level 2 juga, reference, terus level 2, kita ke home, kita ganti font-nya, kita ganti warnanya, habis itu kita ketengahkan. Nah, udah. Sekarang ini kita daftar isi, ini adalah level 1 di layout, reference, habis itu pilih level 1. Nah, ini kita rubah juga seperti ini. Nah, tinggal untuk, daftar isi otomatis, tinggal reference, habis itu table of content, kita klik aja automatic table. Nah, udah keisi tabelnya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita blok, habis itu kita ke home, kita warnanya kita ini Times New Roman aja. Nah, ini udah seperti ini. Nah, daftar isinya mungkin kita taruh dia di dalam sini. Nah, seperti ini, mungkin tambahkan layout 12. Nah, sudah seperti ini. Ini adalah daftar isi otomatis menggunakan table of content. Sekarang kita membuat daftar pustaka secara otomatis seperti yang ada di samping ini nih. Caranya gimana? Sangat mudah. Itu daftar pustakanya kita blok dulu, kita ke home, kita ketengahkan, habis itu kita boldkan. Ini nanti kita bakal isi daftar pustakanya. Oke, caranya gimana? Ke bagian reference, habis itu, insert citation, add new source. Nah, di sini kita pilih. Di sini kan sudah disediakan adalah, conference proceeding. Habis itu aplikasi analisa. Nah, kita bisa pilih seperti ini. Ini kan, perintahnya adalah conference proceeding. Berarti kita pilih aja di sini nih, conference proceeding, autornya Imam Ghazali. Kita pastekan ke sini. Nah, habis itu, judulnya kita copy juga, kita pastekan ke sini, habis itu apalagi yang tersedia, universitas, penerbit, penerbit, conference publisher, ini, habis itu tahun terbit itu 2016, kita pastekan di sini. Itu kita tinggal okekan saja. Nah, ini udah jadi, tapi ini, hapus. Kita manage source saja. Nah, ini udah jadi satu. Habis itu kita pilih new lagi. Pilihnya adalah book. Nah, sekarang book nih. Nah, pilih yang books. Habis itu kita copy judulnya. Kita pastekan di title. Habis itu penulisnya. Jangan lupa kita pastekan juga di author. Habis itu Jasakom ini adalah penerbit, publisher. Jasakom. Habis itu kota terbit. Nah, kota terbitnya sini Jakarta. City-nya kita pastekan. Habis itu tahun terbitnya itu 2011. Sudah, kita okekan saja. Nah, udah ada 2. Kita lanjut. Kalau website gimana? Kita pilih aja type of source-nya website. Habis itu autornya ini kita copy. Kita pastekan, habis itu judulnya ini, kita copy judul new web, fact. Nah, yang ini URL-nya URL-nya kita kopikan saja seperti ini. Kita copy ke bagian URL. Kita kopikan juga. Kita pastekan itu yang ini juga.
informasi, strip. Nah, kayak gini, udah. Habis itu tahunnya 2019, diaksesnya ini tanggal akses kita pilih show all biography ini, biar akses ke bawah. Nah, day akses misalkan 11, samakan aja deh, 28/12 Desember, itu pakai Desember. Desember 2020. Nah, ini udah. Terus kita tinggal oke. Nah, udah kebikin juga. Sekarang kita jurnal artikel. Kita pilih new, pilihnya jurnal artikel, pilih penulisnya. Nah, yang ini. Nah, ingat penulisnya yang ini kita pakai titik koma. Ini kan ada 3 penulis. Jadi kita pakai titik koma untuk memisahkan antara penulis pertama, penulis kedua, dan penulis ketiga. Pakai titik koma untuk pemisahnya. Nah, pakai titik koma seperti ini. Jangan pakai koma. Nih, seperti ini. Carmen, James D, titik koma. Nah, ini namanya adalah James the Carmer. Habis itu kalau kita ingin pakai koma itu Carmers, James D, titik koma. Ini satu penulis. Ini satu penulis lagi. Jackie Chan, itu Chan, Jackie. Nah, seperti itu cara menuliskan autornya. Habis itu kita judulnya kita kopikan saja. Title ke sini. Nah, ini udah akuntansi. Habis itu kita kopikan, kita pastekan, tinggal yang model tam ini yang belum. Kita pastekan ke sini. Nah, udah di Ponorogo Akunting kita pastekan di sini, tahunnya kita pastekan di sini. Habis itu baiknya 1 sampai 10. Sampai 10. Ini udah volumenya kita soal biografi. Sini kita ke bawah. Volumenya kita pilih 9. Itu oke. Nah, ini udah. Habis itu kita ke new, habis itu wawancara. Artinya reporting. Reporting interview. Nah, kita pilih interview. Ini siapa yang kita interview? Bagus Cahyadi misalkan. Interviewnya. Nah, habis itu judulnya apa? Kita pastikan di sini interviewernya adalah siapa? Misalkan kita kan, kita tulis nama kita. Tanggalnya kita tuliskan juga. Tanggalnya 21 eh, Januari 2018. Nah, ini kita okekan saja. Nah, ini udah ada 5. Untuk daftar pustaka kita close saja. Caranya sangat mudah. Habis itu kita pilih bibliografi, pilih aja langsung bibliografi atau reference sini. Aja satu. Nah, kayak gini. Nah, ini udah selesai. Jadi yang ini kita taruh di sini. Kita taruh, habis itu kita rubah warnanya, habis itu kita ketengahkan. Oke, seperti ini. Kita rubah fontnya. Fontnya Times Nyorman, habis itu rata kiri kanan. Sip, sudah. Sudah jadi seperti ini. Nah, ini udah daftar pustaka secara otomatis. Nah, sekarang saatnya kita memperbaiki di atas. Kan tadi sudah kita bikin kutipan. Ini kan ada kutipan dari Harlianto. Nah, di sini kita pakai reference, habis itu internet citation. Nah, kita pakai yang Harlianto. Nah, ini delete aja. Ini adalah kutipan secara langsung. Misalkan insert citation. Nah, selanjutnya kita mengerjakan di Excel. Caranya kita buka Excel-nya kan. Nih, saya sudah buka Excel-nya seperti ini. Nah, ini sudah saya
atur juga seperti ini. Tahu kalau kalian, baru pertama kali misalkan, kayak gini, no border, kalian ketik kan, isiannya sesuai dengan yang di sini, habis itu kalian masukkan ke sini, habis itu ini warnanya bisa diatur di sini, kita pilih warna yang ini, habis itu kita bisa, berikan garis itu di bagian sini, all borders, nah ini udah jadi table. Keterangan ini saya jadikan tables juga. Nah, jadi keterangan itu ada, 3 kan nantinya di sini. Saya jadikan table, di sini ada 2. Nah, jadi seperti ini nanti yang bakal kita isi. Kita, jadikan 2 layar juga ke soal latihan ini. Nah, kita lihat ini ya, petunjuknya, keterangannya. Jika golongan satu maka mendapatkan gaji 3,6. Nah, jadi di sini kita tulis saja golongan satu itu gaji 36, 1, 2, 1, 2, 3. Habis itu, golongan 2 itu 45, 1, 2, 1, 2, 3. Habis itu 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 juta. Nah, di sini 2, 3. Nah, ini untuknya. Terus kalau bonus di sini, 5%, habis itu di sini 3%, di sini 1,5% untuk bonusnya. Nah, ini kan otomatis nih saya nih. Di sini tuh sebenarnya awalnya tidak otomatis. Itu caranya adalah ini awalnya kan general seperti ini. Habis itu kita pilih number general, kita ganti jadi currency. Seperti ini, kita klik aja. Nah, ini currency-nya. Nah, seperti ini. Mungkin kita kunting kali ya. Nah, kunting ini lebih bagus tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini seperti ini. Ini persenan juga, awalnya adalah general. Nah, itu bisa kita pakai, persen seperti ini. Ini nah kayak gini. Oke, sudah. Mungkin seperti ini. Nah, yap, sip, sudah. Jadi golongan satu gajinya sekian, bonusnya sekian, dan selanjutnya. Kondisi sekarang, jika total gaji kurang dari sama dengan 4 juta, maka pajaknya sebesar 0,25% dari total gaji. Dari total gaji. Total gaji berarti 45, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita tulis 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4,5, habis itu ini juga 4,5 kita samakan. Habis itu di sini 0,25, habis itu di sini 0,5. Kondisi di sini kurang dari sama dengan. Habis itu di sini lebih dari. Jadi kurang dari sama dengan 4.500.000 pajaknya 0,25. Lebih dari 4,5 maka pajaknya 0,5. Nah, seperti itu adalah keterangannya. Nah, sekarang saatnya kita menghitung gajinya. Nah, gimana cara menghitung gaji secara otomatis? Ini tentu kita menggunakan if. Nah, di sini saya sudah sediakan juga. Di rumusnya itu seperti ini. Nanti akan saya jelaskan gimana, rumusnya. Nah, logikanya adalah ini C2 sama dengan A21. A21 yang ini kita pilih. Jadi jika golongan yang di sini sama dengan yang ini, maka gajinya adalah B21 yang di sini. Nah, kita harus kunci yang A21 ini. Caranya adalah F4, tekan di keyboard. Nah, seperti ini. Jadi dia tidak berubah-ubah lagi. Kalau yang tidak kita kunci dia bakal ketika kita seret ke bawah dia bakal berubah. Ini C2 nanti jadi C3. Nah, kalau kita kunci dia tetap di situ tuh. Karena ini kan kalau kita, tidak kita kunci maka dia turun ke bawah. Nah, jadi kita harus kunci, ininya. Jika
yang ini sama dengan yang ini, maka gajinya adalah yang ini, 3,6. Nah, itu logika pertama. Habis itu kita titik koma, pakai if lagi, habis itu C2, kita pilih lagi C2. C2 sama dengan A22 yang ini, nih, A22 kita kunci juga, maka jika sama, maka gajinya adalah 4,5 juta. Habis itu eee, kita pakai if lagi, nih, if C2 sama dengan yang di bawah golongan 3, maka gajinya adalah 6 juta. Habis itu jika tidak, bukan 1, 2, 3, maka dia gajinya adalah 0. Jika golongannya bukan 1, golongannya 4 nih misalkan, dia bakal 0. Nah, jadi seperti itu logikanya, terus kita enter aja. Nah, jadi 1 itu 3,6, karena 1 sama dengan di sini, maka gajinya sekian. Habis itu coba kita tarik ke bawah. Nah, ini berubah jadi C3 kan. Nah, C3 dilihat di sini, itu kan seperti ini. Nih, gajinya adalah 6. Nah, jadi dia berubah 6 otomatis. Ya, bandingkan langsung tuh. Kita tarik aja langsung. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagus kan? Udah. Habis itu kita hitung bonusnya. Nah, bonus adalah total gaji. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, saya coba kasih paham rumusnya kepada kalian. Pastikan seperti ini. Nah, ini pakai if bercabang juga. Jika jika C2 yang ini golongan 1 sama dengan yang ini, maka D2 gajinya tadi dikali dengan C21. C21 bonusnya yang ini nih, ini dikunci juga biar tidak berpindah. Jadi kalau tetap itu kita harus kunci pakai F4. Nah, dikalikan dengan gajinya. Jadi dapatlah bonusnya. Habis itu langsung lagi if C2 yang ini jika sama dengan golongan 2, maka gajinya itu gaji yang didapat dikali dengan 3%. Nah, maka yang ketiga itu adalah C2 itu A23 yang ini sama dengan 3, maka gajinya dikali dengan bonus 1,5. Seperti ini. Kalau tidak maka 0. Habis itu kita enter aja. Nah, maka kita dapat bonusnya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, udah terhitung bonus secara otomatis. Habis itu kita ke total gaji. Ini sangat gampang. Kita pakai sum. Ini artinya menjumlahkan. Seperti ini. Enter. Nah, udah total gajinya adalah seperti ini. Nah, habis itu kita lanjut ke pajak-pajak yang harus dibayarkan. Gimana cara menghitungnya? Nah, di sini saya sudah sediakan juga. Tapi saya akan jelaskan nanti gimana rumus ini bekerja. Pajak itu tadi adalah if jika F2 itu yang ini, total gaji kurang dari sama dengan yang ini, C kurang dari sama dengan B26 yang ini, habis itu maka F2 gajinya itu dikali 0,25%, dikali pajaknya 0,25%. Jika tidak, maka F2-nya yang total gajinya dikali dengan 0,50, yaitu adalah C27. Nah, terus kita tekan enter saja. Nah, maka ini adalah pajaknya. Pajaknya terus kita tekan aja. Nah, ini adalah pajak yang harus dibayar. Habis itu berapa total gaji untuk golongan pertama. Nah, kita bisa menghitung total gaji yang hanya golongan pertama saja. Caranya gimana? Ini pakai rumus ini nih. Saya akan jelaskan juga nanti rumusnya. Ke bagian sini. Nah, sum if. Jadi kita menjumlahkan dengan menggunakan logika. Sum if. Sum C2 sampai C11 yang ini kita blok.
habis itu titik koma, kita ambil yang golongan 1 saja. Nih, kita pakai tanda petik karena ini adalah, string, eee, ya, string, jadi kita pakai tanda petik. Habis itu F2 sampai F11. Nah, yang ini nih. Maka total gajinya kita hitung hasilnya. Jadi ini kita ambil golongan, kita ambil yang 1 saja, habis itu kita, sum lagi range-nya. Nih F2 sama F11, habis itu tekan enter. Nah, maka yang golongan 1 saja itu adalah 11.340.000. Nah, kayak gitu. Habis itu kita, lanjut lagi, kita menghitung, apa, yang, karyawan yang berjenis kelamin pria. Nah, kita masukkan. Nah, count if artinya menghitung jumlah kuantitinya, tapi menggunakan logika. Logikanya adalah yang L saja. Jadi kita blok B2 sampai B11, terus kita pakai titik koma, tanda petik L. Seperti ini. Maka terhitung yang L itu ada 6. Nah, seperti itu. Habis itu berapa bonus untuk karyawan golongan 2 berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini lebih spesifik lagi. Tadi kan cuma golongan 1. Nah, ini golongan 2 berjenisnya kelamin yang laki-laki saja. Nah, kita coba caranya seperti ini. Akan jelaskan juga nanti codingannya, rumusnya. Nah, sum if pakai S. Jadi if-nya bercabang. Jadi penjumlahan yang if-nya bercabang. Jadi kita ambil bonusnya adalah ini. E2 sama E11. Jadi ini menghitung total bonus untuk karyawan. Jadi bonus ini yang kita hitung. Habis itu C2 sama C11 itu yang ini. Golongannya juga kita blok. Jadi yang pilih kita hanya milih golongan yang 2 saja. Jadi makanya tanda petik 2 sini. Nah, habis itu B2, B11 itu adalah jenis kelamin, cuman kita pilih yang L aja, laki-laki aja. Nah, maka kita tekan enter. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi total bonus dari karyawan golongan 2 berjenis kelamin laki-laki. Habis itu kita lanjut lagi. Nah, kita menghitung lihat berapa banyak karyawan yang berjenis kelamin perempuan dan merupakan golongan 1. Nah, ini adalah count tapi bercabang tadi. Maka count ifs B2 B11 itu yang ini, B2 B11, habis itu pilihnya yang P saja, yang perempuan saja. Habis itu C2 C11 yang ini pilihnya yang golongan 1 saja. Maka kita tekan enter. Maka ada 2 jenis kelamin perempuan dan golongan 1. Habis itu kita lanjut lagi ke berikutnya golongan ini. Golongan ada berapa banyak karyawan golongan 3. Nah, ini lebih simple. Jadi kita pakai count if aja, bukan count ifs. Jadi 1 saja yang dihitung. C2 sama C11 yang ini ambil golongan 2. Habis itu kita tekan enter deh. Nah, jadi ada 3. Habis itu kita berapakah total gaji keseluruhan yang harus perusahaan keluarkan? Nah, ini gampang juga. Saya akan jelaskan juga. Nah, ini anggap si pajak tersebut itu dibayarkan oleh perusahaan. Berarti kan total total gaji itu dikurang nih seharusnya sih. Total gaji bentar. Total gaji berarti dikurang pajak. Nah, jadi anggap aja ini pajak dibayarkan oleh masing-masing si karyawan. Jadi kalau kita anggap si perusahaan itu total gaji keseluruhan harus di perusahaan keluarkan, kalau kita anggap pajak itu
dikeluarkan oleh perusahaan, maka kita tambah. Kalau kita anggap perusahaan itu, pajak itu dikeluarkan oleh masing-masing karyawan, maka kita kurang. Tapi ini kita tambah saja, jadi total gaji yang dikeluarkan perusahaan itu total gaji ditambah pajak. Jadi perusahaan yang bayar. Kita tekan enter. Nah, seperti ini 49. Nah, ini adalah penyelesaian soal nomor 9. Jadi seperti itu, sangat mudah dan gampang. Demikian mungkin video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.